pelajari malam hari ini dapat kita terima secara utuh dan dapat diaplikasikan di kehidupan kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu pembelajar IHC yang berbahagia, langsung saja pada malam hari ini kita akan kembali belajar bersama yang akan dinarasumberi oleh Bapak Direktur LKV Indonesian Hypnosis Center, yaitu Bapak Insinyur Afifi Arka. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Umam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, syukur malam ini kita bisa jumpa lagi Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat Bapak Ibu ya. Tidak kurang satu apapun, khususnya terkait dengan kesehatan kita. Malam ini kita lanjutkan belajar kita Bapak Ibu, yaitu mengulang di kelas basic atau level 1 di Indonesian Hypnosis Center. Jadi di setiap Rabu itu ada kelas pengulangan Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu yang baru bergabung di Indonesian Hypnosis Center, kami ucapkan selamat datang menjadi keluarga besar Indonesian Hypnosis Center. Setiap minggu Bapak Ibu, setiap minggu itu kita selalu bertambah alumni kita selalu bertambah keluarga besar kita. Jadi di setiap Rabu ini di awal jumpa kita saya selalu sampaikan ucapan selamat datang, kemudian salam kenal dengan saya selaku Direktur Indonesian Hypnosis Center yang juga kebetulan menjadi Ketua Umum Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung di keluarga besar Indonesian Hypnosis Center. Kami di Indonesian Hypnosis Center ini komitmen Bapak Ibu sesuai dengan yang kami sampaikan pada para alumninya, yaitu kita akan kawal Bapak Ibu untuk benar-benar mahir, ya, untuk benar-benar mahir. Bentuk pengawalan itu adalah dengan seperti malam ini ada pengulangan gratis, ya, saya ulangi gratis khusus untuk alumni. Kemudian ada kopdar, ya, kopi darat alumni dengan trainer-trainer yang ada di provinsi domisili Bapak Ibu maupun trainer-trainer yang sedang IHC kirim di kota provinsi Bapak Ibu untuk buat pelatihan. Saat jumpa itu diskusi-diskusi tentunya terkait dengan keilmuan yang sedang kita tekuni ini. Kemudian juga Bapak Ibu juga diperkenankan mengulang gratis Bapak Ibu, ya, mengulang gratis di kelas siapapun di level yang sama. Ya, mengulang kelas gratis di level berapapun yang tentunya yang sudah Bapak Ibu pernah ikuti. Contoh besok Bapak Ibu, saya pribadi juga ada kelas di Jawa Timur di Surabaya. Silakan untuk teman-teman yang ada di sekitaran Surabaya, Jawa Timur boleh merapat di Hotel Holiday Inn Express. Kebetulan saya ada kelas di sana dan juga sudah ada kelas lanjutan juga. Jadi hari Sabtu besok ada kelas level 1, kemudian hari Minggunya ada kelas level 2. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengulang materi level 1 silakan hadir, yang ingin mengulang kelas level 2 juga silakan hadir. Atau kalau Bapak Ibu ingin melanjutkan leveling Bapak Ibu di level 2 silakan hadir juga, mendaftar di tim IHC Bapak Ibu. Silakan menghubungi teman-teman yang ada di IHC untuk kelas lanjutan tersebut. Juga hampir setiap minggu Bapak Ibu kita ada 10 pelatihan di 10 kota di Indonesia. Jadi setiap minggu itu ada 10 kota yang kita buat kelasnya. Jadi Bapak Ibu
Silakan update terus di grup. Biasanya akan kita kirim jadwal-jadwal pelatihan di kota terdekat Bapak Ibu. Jadi silakan hadir dan itu sudah free. Nah, problemnya mungkin karena kelas diadakan di hotel Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin hadir, Bapak Ibu mungkin hanya bayar saja makan yang Bapak Ibu makan sendiri. Karena kita dicas oleh hotel untuk makan siang dan coffee break. Itu tergantung hotelnya, tergantung kotanya, itu beda-beda. Ada yang kadang cuma 150.000, ada yang 200.000 dan sebagainya. Itu tergantung hotel yang ngecas kita. Dan tidak perlu bayar yang lain, hanya bayar untuk konsumsi Bapak Ibu sendiri. Silakan hadir di acara-acara yang kita buat. Baik Bapak Ibu, di awal jumpa ini juga rutin dan saya juga nggak akan bosan-bosan karena ini adalah bagian dari tugas saya, baik itu selaku Direktur IHC maupun selaku ketua organisasi Bapak Ibu, bahwa keilmuan kita saat ini yang sedang kita tekuni saat ini kan respon masyarakat Indonesia kan masih seperti ini Bapak Ibu, seperti yang di layar itu ya. Ini saya ambil sekitar 8 atau 9 tahun yang lalu Pak di Surabaya. Harap hati-hati terhadap tindak kejahatan, gendam, hipnotis, penipuan. Real Pak, masyarakat Indonesia menilai keilmuan kita seperti ini. Padahal Bapak Ibu, organisasi kita ini, lembaga kita ini sebenarnya kan sudah memiliki lengkap ya legalitas dari pemerintah. Kita mulai dari Bapak Ibu misalkan ya, untuk seseorang praktisi hipnosis bergabung di menjadi seorang profesional di bidang hipnosis, itu masuknya adalah lewat lembaga pelatihan. Seperti Bapak Ibu yang sedang ikuti saat ini, Bapak Ibu masuk di lembaga kursus dan pelatihan yang namanya adalah Indonesian Hypnosis Center. Nah, lembaga kita, Bapak Ibu, ini sudah memiliki legalitas, sudah memiliki badan hukum, bentuknya adalah yayasan, Yayasan Lembaga Olah Pikir Indonesia. Setelah memiliki legalitas yayasan, bukan berarti boleh langsung membuat pelatihan, tapi harus memiliki izin operasional, Pak. Ya, harus memiliki izin operasional untuk menjadi sebuah lembaga pelatihan. Nah, setelah memiliki izin yayasan badan hukum ini, kita memiliki yang namanya izin operasional, Pak. Yaitu bentuknya adalah lembaga kursus dan pelatihan, dan kita juga sudah punya lembaga pelatihan kerja. LKP itu di bawah binaannya Kemendikbud, kalau lembaga pelatihan kerja di bawah binaannya Kemnaker. Kita juga sudah punya NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, yang sedang kita pelajari saat ini, yang Bapak Ibu ikut kelasnya 1 atau 2 hari, itu sebenarnya formalitas saja. Karena Bapak Ibu sebenarnya sedang sekolah ini, makanya kita kawal terus. Nah, kita sudah punya NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Kemudian juga, kalau Bapak Ibu buka websitenya di Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja, lembaga kita ada di sana, Pak. Bapak Ibu silakan cek. Kemudian juga logo merek IHC ini juga sudah kita daftarkan ke Kumham, supaya tidak ada penyalahgunaan logo. Karena mohon izin Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu, di lapangan sudah mulai ada masyarakat yang bukan alumni IHC tapi menggunakan logo-logo kita untuk kepentingan-kepentingan pribadinya dan tanpa pamit, tanpa koordinasi dan sebagainya. Ini saya pikir sudah melanggar secara etika maupun secara hukum gitu Bapak Ibu. Kita juga punya buletin kabar hipnotis Indonesia supaya alumni-alumni IHC ini benar-benar terupdate keilmuannya. Nanti silakan dicek di website Kemendikbud, kita sudah ada semuanya. Ini perlu saya sampaikan khususnya untuk teman-teman yang baru bergabung. Nah, kurikulum kita seperti ini kan Bapak Ibu ya. Jadi yang baru bergabung, Bapak Ibu
itu ikut kelas di fundamental hipnosis. Kalau di leveling adalah level 1. Kalau Bapak Ibu ingin bicara penyembuhan, Bapak Ibu boleh lanjut di kelas advance hipnoterapi. Bahkan di advance hipnoterapi ini nanti Bapak Ibu juga sudah dapat rekom untuk bisa buka praktek dan dapat izin dari Dinas Kesehatan di kota kabupaten Bapak Ibu domisili. Kemudian ada kelas master hipnosis dan kelas instruktur hipnosis. Kemudian Bapak Ibu, lembaga kita ternyata juga dilihat oleh organisasi hipnosis besar di dunia yang namanya ICT, International Association of Counselor and Therapists yang berkedudukan di Amerika. Ini ternyata melihat kurikulum kita, IHC, ini sama dengan mereka. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ikut kelasnya IACT yang harganya puluhan juta itu, Bapak Ibu boleh konversi di kelas IACT. Alumni IACT diizinkan untuk konversi itu. Yang kalau tidak salah biaya konversinya sekitar 5 jutaan gitu Bapak Ibu. Tidak sampai maksudnya. Ini Bapak Ibu sudah bisa tersertifikasi secara internasional. Dan ini Bapak Ibu bisa buka praktek nih hipnoterapi di 60 negara. Ini sebenarnya memenuhi kebutuhan lapangan ini Bapak Ibu. Khususnya di kota-kota atau pulau-pulau wisata di Indonesia ini Bapak Ibu. Contoh pernah di Bali, saya pribadi pernah diundang untuk MOU dengan beberapa hotel di Bali, yang hotel itu bikin program Pak. Tamu-tamu bulenya ini pagi diajak jalan-jalan gitu ya. Sore maghrib masuk hotel lagi kecapean dipijit spa. Kemudian yang ibu-ibunya ditawarin apa? Hypnoslimming, langsing. Hipnolangsing. Yang bapak-bapaknya dikasih program stop smoking, stop rokok. Lah bule-bule ini Bapak Ibu maunya adalah apa? Mereka mau dilayani hanya dengan terapis yang memiliki sertifikasi internasional. Dan ini bisa menjadi salah satu jawaban Bapak Ibu. Saat itu Bapak Ibu di Bali yang saya sempat MOU itu untuk 3 sesi saat itu kita dihargai 8 juta Bapak Ibu. Itu 3 tahun yang lalu sebelum Covid. Itu saya MOU disepakati 8 juta untuk 3 sesi itu. Ini saya pikir penghargaan yang luar biasa. Dan sayang kalau tidak dimaksimalkan, kalau Bapak Ibu memang ingin menjadikan hipnosis ini sebagai profesi gitu ya. Ini menjadi salah satu capaian. Silakan. Dan kalau tidak salah ada jadwal konversi hipnoterapis internasional ini di bulan Februari, di bulan depan nanti. Silakan jika ada berminat silakan hubungi anak-anak kantor gitu ya. Oke Bapak Ibu. Hari ini kita sedang menekuni profesi yang namanya ini Bapak Ibu. Harap yang namanya hipnotis ini Pak. Dan ini respon masyarakat terhadap keilmuan ini masih beragam Pak. Inilah tugas kita nanti Bapak Ibu untuk meluruskan pandangan-pandangan yang keliru tentang apa yang ada di masyarakat. Bahkan saat ini saya nggak tahu ya ini kok gencar banget gitu ya. Saya biasanya baik selaku Direktur IHC maupun selaku Ketua Umum Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia, ya ini saya melihat akhir-akhir ini saya lihat kok semakin seru gitu loh, semakin gencar, kayak rasanya kayak sistematis gitu, mensorot betul tentang keilmuan hipnosis ini. Ini bisa dilihat dari misalkan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar itu, Pak. Bahkan ada forum khusus ya yang bahkan di YouTube juga kita mulai dimunculkan tentang pemahaman hipnosis yang salah gitu. Dan ini sering kita terima, yang awalnya kami diam gitu Bapak Ibu ya. Tapi ini kok dibiarkan kok tambah nggak paham gitu. Bahkan saya pernah jumpa dengan salah satu, kalau Bapak Ibu lihat di layar itu dengan salah satu pembicaranya itu dan clear. Ternyata muncul lagi gitu ya.
Nah, ini fenomena-fenomena ini sedang kita amati agak berbeda gitu ya. Bahkan kita ini disebut sebagai ini NAM, ini New Age Movement. Jadi rasanya kita ini kayak komunitas-komunitas yang belajar tentang kesirikan lah gitu ya. Nah, ini tentunya Bapak Ibu, kita selaku praktisi yang Bapak Ibu sudah mendapatkan keilmuannya yang jauh sama sekali dari kata mistik, jauh sekali dari sihir, jauh sekali dari perbuatan yang dilarang oleh agama, ini wajiban kita. Akhirnya Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu kita diskusi dengan tokoh-tokoh yang memahami tentang agama gitu ya. Kita diskusi, bahkan kita buat grup khusus, dan kita tidak lama lagi akan diterima oleh Komisi Fatwa MUI untuk menyampaikan tentang hal ini. Dan dari Komisi Fatwa MUI juga welcome sekali dan juga sangat paham, dan insya Allah tidak lama lagi kita akan audiensi dengan beliau dan mudah-mudahan diberikan kelancaran semuanya. Untuk itu mohon doanya, mohon dukungannya untuk kebaikan kita semuanya. Dan ini saya rasa perlu kami respon karena menurut kami sudah keterlaluan gitu ya. Yang pertama, kita ini kan sudah memiliki sebagai organisasi Bapak Ibu, kita sudah memiliki SK Kumham. Sebagai organisasi profesi, kita sudah sama seperti Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Advokat Indonesia, tapi kita di bidang hipnosis dan hipnoterapi. Kemudian pemerintah juga sudah mengakui ada profesi baru nih di Indonesia yang namanya adalah ahli hipnotis. Dan ini sejak 2014, Pak. KBJI, Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia, ini sudah menuliskan ada profesi yang diakui negara, yaitu ahli hipnotis. Jadi kalau Bapak Ibu ngurus KTP, kolom pekerjaannya kalau Bapak Ibu isi pekerjaan, Bapak Ibu ketik juru hipnotis diizinkan, Pak. Karena sudah ada di sana. Kemudian Kementerian Kesehatan juga sudah menguji, Pak. Dan proses saat kita mengurus ke Kemenkes, karena saya pelakunya tahu persis Bapak Ibu, karena saya yang menghadapi gitu ya, diundang Kemenkes, diuji di Kemenkes, itu proses kita hampir 2 atau 3 tahun itu. Dan itu kita tunjukkan bahwa ini benar-benar saintifik, ini benar-benar keilmuan yang bisa dijelaskan, gitu ya. Dan akhirnya kita diberikan kewenangan sebagai organisasi yang berwenang memberikan rekom untuk praktisi hipnotis bisa buka praktek di Indonesia, gitu ya. Kemudian standar kompetensi di Kementerian Tenaga Kerja kita juga sudah diizinkan. Ada standar kompetensi kerjanya. Ya, standar kompetensi kerja. Juru hipnotis dan hipnoterapis. Kemudian di lingkup Kementerian Pendidikan kita juga sudah final, Pak, untuk standar kompetensi lulusan dan kurikulum hipnoterapi. Dan kebetulan saya salah satu tim penyusunnya, dan karena saya diminta jadi tim penyusunnya, ya materi di kelas kita itu yang kita masukkan ke sana. Dan alhamdulillah sudah final. Kemudian puncaknya Bapak Ibu adalah di BNSP. Ada badan nasional Bapak Ibu yang langsung di bawah binaan Presiden. Badan nasional ini bertanggung jawab penuh terhadap kompetensi seseorang. Kompeten nggak dia dalam profesi ini? Dan alhamdulillah organisasi kita sudah memiliki yang namanya lembaga sertifikasi profesi yang mewakili negara berhak menguji orang itu kompeten nggak sebagai juru hipnoterapi, juru hipnotis dan hipnoterapis. Yang hari ini Bapak Ibu ada sekitar 99 peserta yang saat ini sedang mengikuti BIMTEK dan uji kompetensi. Ya, dan mudah-mudahan kita doakan teman-teman yang 99 orang itu yang saat ini sedang mengikuti BIMTEK dan akan mengukuhkan dirinya kompeten di bidang hipnotis dan hipnoterapi, diberikan kemudahan, kelancaran,
saat menghadap asesor nanti untuk diuji kompeten nggak dia sebagai juru hipnotis. Mudah-mudahan semuanya sehat dan diberikan apa namanya kata kompeten atau ucapan kompeten dari asesor yang akan menguji teman-teman 99 orang itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu, ya ini ya cukup perkenalannya lah ya. Kita masuk materi saja ini. Baik Bapak Ibu, minggu kemarin kita sudah belajar sampai tahap mana ya? Sebentar ya. Mohon izin, saya buka layar dulu. Sampai tahap uji sugestibilitas ya. Mohon izin sebentar. Sampai tahap uji sugestibilitas. Sudah muncul di layar ya? Sudah muncul ya? Mohon izin Mas Umam. Sudah. Sudah muncul, Pak, sudah. Baik, terima kasih Pak. Kemarin Bapak Ibu, kita sudah minggu kemarin, maksudnya Rabu kemarin, kita sudah masuk ke step yang kedua. Ya, untuk teman-teman yang baru bergabung, diikuti saja gitu ya, karena nanti akan kita ulang lagi kalau materinya sudah selesai gitu ya. Nah, ini urutan-urutan menghipnosis kan gitu ya. Konteks belajar kita, Bapak Ibu, kemarin adalah apa? Hiburan ya. Hipnotis digunakan untuk hiburan. Yang biasa di lapangan disebut apa? Stage hypnosis, street hypnosis gitu ya. Kayak Uya Kuya, Deddy Corbuzier, itu kategorinya adalah stage hypnosis. Kalau Romy Rafael itu kategorinya adalah street hypnosis. Konteks kita adalah hiburan. Kenapa di level 1 itu kok diajarkan hiburan dulu? Ini sebenarnya adalah untuk melatih skrip, Pak. Melatih skrip supaya apa? Supaya lancar gitu. Nanti pada saat menekuni hipnoterapi, skripnya sudah lancar sehingga nangani pasien nggak berdampak gitu Bapak Ibu. Kan kasihan pasiennya nih kalau Bapak Ibu skripnya belum lancar terus ngotak-ngatik pikiran pasiennya, kan kasihan pasiennya gitu ya. Tapi kalau hiburan minim dampaknya gitu ya. Makanya di level 1 diajarkan ada apa? Hiburan dulu yang biasa disebut stage atau street hypnosis. Nah, kemarin kita sudah bicara sampai step yang kedua. Sekarang saya ulang Bapak Ibu ya. Pre-talk. Kemarin targetnya apa Bapak Ibu? Ayo, supaya nggak ngantuk, silakan di chat. Targetnya apa Bapak Ibu? Pre-talk? Atau perkenalan? Silakan di chat. Pencairan suasana luar biasa nih. Oi, Pak Komandan, Pak Yadi ini muncul. Ya, mencairkan suasana. Biasanya paling simpel dengan apa Bapak Ibu? Untuk mencairkan suasana kalau untuk hiburan? Ayo silakan di chat. Yang paling simpel dengan apa mencairkan suasana? Ya, perkenalan. Paling simpel lagi dengan apa? Game. Oke, kalau yang dijawab Pak Dr. Aan, persamaan persepsi tentang hipnosis agar tidak takut, ini biasanya konteksnya ada terapi. Main sulap, betul sekali. Mencairkan suasana, kalau untuk hiburan, itu paling simpel dengan sulap, Pak. Contohnya ya, street hypnosis. Ada 5 orang nongkrong di taman kota. Ya, ada 5 orang nongkrong di taman kota, terus kita datang nih. Bu Rini Priani datang nih. Bu, permisi Bu, bisa saya hipnotis Bu? Wah, dilempar kopi kita Pak.
Wong belum kenal, tahu-tahu Bu Rini ngomong apa, bisa saya hipnotis, ya, dilempar kopi, Bu, karena belum kenal. Tapi kalau Bu, permisi Bu, bisa saya hibur dengan sulap Bu? Oh ya, gratis ya, malah begitu. Dia malah cair. Tapi kalau Pak Yadi, komandan kita ini, dengan anak buahnya, Gus, saya tunggu di ruangan saya. Siap nggak? Nggak perlu nomor 1, sudah cair suasana. Pak Ustadz Amir Zain dengan santrinya nggak perlu ngomong, karena sudah cair suasananya. Ya, nomor 1 targetnya adalah cairkan suasana. Kalau suasana sudah cair, baru dipilih. Nah, inilah masuk ke step yang kedua. Ya, setelah suasana cair, masuk step yang kedua. Apa itu? Dipilih, Pak. Dari 5 orang yang nongkrong di taman kota itu, siapa sih yang fokus dengan kita? Itu target. Bisa dipahami Bapak Ibu? Dari 5 orang yang nongkrong di taman kota itu, dipilih siapa sih yang fokus dengan kita. Ya, masih ingat kemarin? Karena orang nongkrong di taman kota itu niatnya macam-macam. Baru di PHK sama bosnya nongkrong di taman, terus kita dekati. Marah nggak dia? Dianggap mengganggu. Dia orang ini janjian sama selingkuhannya di taman kota. Terus kita dekati. Ini jangan-jangan orang ini mata-mata istri saya nih, kan kacau, Pak. Lah dipilih, Pak. Karena orang nongkrong di taman kota itu niatnya macam-macam. Nah, cara memilihnya adalah dengan apa, Bapak Ibu? Masih ingat? Dengan apa kemarin cara milihnya? Ngetes fokusnya. Ya kan? Ngetes fokusnya. Nah, ngetes fokusnya dengan cara apa kemarin? Ayo di chat Bapak Ibu supaya betul-betul Dengan apa ngetes fokus? Oke, tes sugesti, betul. Dengan apa ngetes fokusnya? Ayo dengan apa? Ya, betul. Ngetes uji sugestivitas itu dengan cara apa? Ya, dites fokusnya. Orang itu disebut fokus jika apa kemarin? Ayo. Orang itu disebut fokus jika apa kemarin? Ayo. Orang itu dikatakan fokus dengan kita jika apa, Bapak Ibu? Ya, mengikuti perintah. Orang itu dikatakan fokus jika dia mendengarkan, melakukan apa yang kita sampaikan. Saya ulangi ya, mendengarkan, melakukan. Dia mendengarkan nih, tapi nggak melakukan, jaim, yo jangan diajak. Ya, dia mendengarkan, tapi nggak melakukan, ya jangan diajak. Yang kita cari adalah dia mendengarkan atau melakukan. Atau sebaliknya, dia melakukan tapi nggak mendengarkan, malah salah, Pak, salah kaprah kan, malah keliru semuanya, melakukan tidak sesuai dengan perintah yang kita berikan. Nah, disebut fokus adalah jika mendengarkan, melakukan. Nah, ngetes mendengarkan, melakukan itu di sini, Bapak Ibu. Ya, mendengarkan, melakukan adalah ngetesnya ini. Panjang tangan, tangan terkunci. Masih ingat kemarin ya, minggu kemarin? Nah, setelah itu masuk ke step yang selanjutnya yang malam ini akan kita lanjutkan materinya, yaitu apa? Induksi. Induksi. Induksi kita terjemahkan adalah mengantar pasien ke gelombang otak Theta. Apa Bapak Ibu? Mengantar pasien ke gelombang otak Theta. Bukan menidurkan pasien, Pak. Ini yang sering salah kaprah di lapangan nanti. Dianggap hipnotis itu menidurkan pasien. Yaitu perubahan gelombang otak ke Theta.
Minggu kemarin juga sudah kita sampaikan, Bapak Ibu, memindah gelombang otak ini seninya, Pak. Kalau dia terjaga penuh, berarti gelombang otaknya beta, turunkan ke theta. Kalau dia terlelap tidurnya, atau gelombang otaknya apa? Kalau dia tidur lelap tanpa mimpi, Bapak Ibu, gelombang otaknya apa? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau gelombang otaknya oke, luar biasa. Delta. Kalau dia tidur lelap tanpa mimpi, gelombang otaknya delta, kita naikkan ke theta. Permainan di sana, Pak. Kalau sadar penuh beta, turunkan ke theta. Kalau dia terlelap delta, naikkan ke theta. Itu permainan kita. Jadi targetnya adalah arahkan ke gelombang otak theta. Nah, di sini Pak, induksinya adalah setelah kita tes tadi ada dua cara untuk kita pindah ke gelombang otak theta. Ya, yang pertama adalah langsung induksi dengan mengagetkan. Misalkan dites, Pak, tangan saya lengket, Pak. Pak, jari saya lengket, Pak. Pak, mata saya nggak bisa dibuka, Pak. Misalkan gitu. Kalau sudah kita ketemu orang yang Pak, lengket tadi, ada dua cara. Ya, ada berapa, Bu? Dua cara untuk kita rubah gelombang otaknya ke theta. Yang pertama yaitu dengan mengagetkan. Pak, mata saya nggak bisa dibuka, Pak. Pada saat dia sudah seperti itu, langsung cara yang pertama adalah tidur. Kagetkan. Itu Bapak Ibu ya. Kagetkannya harus benar-benar kaget. Jangan tidur. Itu bukan kagetkan, kenalan kalau itu. Harus dikagetkan. Cara yang kedua adalah lepaskan efek sugesti. Kemudian diinduksi formal. Pak, tangan saya nggak bisa dibuka, Pak. Pak, jari saya lengket, Pak. Pak, mata saya nggak bisa dibuka, Pak. Pada saat dia seperti itu, kita normalkan dengan apa? Normal. Baru itu lanjutkan dengan induksi formal. Dua cara itu. Oke, kita akan bahas satu persatu sekarang. Yang pertama adalah dengan mengagetkan. Oke, sekarang Bapak Ibu yang memungkinkan buka layarnya silakan dibuka, sekaligus kita langsung praktek supaya saya juga bisa melihat langsung di layar untuk teman-teman yang akan kita uji fokusnya ini. Ini ceritanya kan nomor satu apa tadi? Perkenalan, anggap sudah cair. Oke Bapak Ibu, bisa dipahami? Nomor satu adalah sudah cair, anggap kita sudah kenal. Oke, bisa dipahami nomor satu? Sudah cair, cairkan suasana. Nah, setelah cair, Bapak Ibu, tes yang kedua, tes fokus, atau yang disebut dengan apa? Uji sugestibilitas. Ya, kita tes fokus nih. Contoh sekarang. Dikatakan fokus tadi apa? Mendengarkan, melakukan. Ya, mendengarkan, melakukan. Nah, sekarang ceritanya saya akan tes Bapak Ibu. Bapak Ibu ini mendengarkan apa yang saya omongkan dan melakukan enggak apa yang saya perintahkan. Nah, ini kita tes gitu. Contoh namanya fokus, mendengarkan, melakukan itu begini misalkan. Oke, Bapak Ibu tutup mata. Ya tutup mata aja. Nah, nanti ada Pak. Ya, calon yang akan kita hipnotis itu misalkan, oke Pak, tutup mata Pak. Malah ngecek temannya kan gitu. Berarti dia nggak mendengarkan, nggak melakukan. Atau dia mendengarkan, oke Bapak Ibu tutup mata. Dia tutup mata, tapi pikirannya mata-mata sendiri kok disuruh-suruh. Kemana-mana pikirannya. Oke, Bapak Ibu, tarik napas yang dalam. Hembuskan. Napas gratis kok diatur-atur. Itu nanti ada aja seperti itu, Pak. Nah, yang kita cari adalah yang mendengarkan, melakukan. Oke, Pak, tutup mata. Ya, tutup mata saja. Oke, Pak, tarik napas. Ya, tarik napas saja.
mendengarkan, melakukan. Nah, sekarang akan kita tes. Peserta saya yang malam ini hadir, alumni kita yang malam ini 159 orang ini hadir, mau saya cek bener nggak orangnya di depan layar, pikirannya juga di depan layar. Jangan-jangan orangnya di depan layar, tapi pikirannya kemana-mana. Nah, ini kita tes gitu maksudnya. Oke, Bapak-Ibu ya, mendengarkan, melakukan. Oke, sekarang saya minta Bapak-Ibu semuanya tutup mata. Oke, tutup mata semuanya. Tutup mata semuanya. Nggak perlu ngecek temannya Bapak-Ibu. Ini saya lihat disuruh tutup mata malah ada yang ngecek laptopnya ini. Oke ya, tutup mata sekarang. Pada posisi tutup mata ini, Bapak Ibu, pada posisi tutup mata ini, bayangkan, rasakan, di mata Bapak Ibu saat ini, saya beri obat mata khusus. Bayangkan, rasakan, ada obat mata khusus yang saya berikan di mata Bapak Ibu. Obat mata itu rata di mata Anda. Bayangkan, rasakan, obat mata itu rata di mata Anda. Rasakan sejuknya, rasakan nyamannya. Obat mata itu rata di mata Anda. Bagus sekali. Dan obat mata itu benar-benar rata di mata Anda. Rasakan sejuknya lagi, rasakan nyamannya lagi. Dan sekarang obat mata itu sudah mulai menunjukkan khasiatnya. Obat mata itu sudah mulai menunjukkan khasiatnya. Khasiatnya adalah melengketkan mata Anda. Rasakan mata Anda sekarang sudah mulai lengket, tambah lengket, semakin lengket, tambah lengket. Mata Anda benar-benar lengket sekarang. Obat mata itu benar-benar melengketkan mata Anda. Sehingga karena lengket, semakin dibuka, semakin lengket. Tambah dibuka, tambah lengket. Mata Anda saat ini benar-benar lengket. Mata itu benar-benar lengket. Semakin dibuka, semakin lengket. Tambah dibuka, tambah lengket. Dan sekarang mata Anda benar-benar lengket. Benar-benar lengket. Tes. Semakin dibuka, semakin lengket. Tambah dibuka, tambah lengket. Semakin dibuka, semakin lengket. Dan sekarang mata benar-benar lengket sekarang. Oke, yang bisa buka, buka mata aja. Tambah dibuka, tambah lengket. Oke, normal. Oke, yang matanya benar-benar lengket, silakan diketik di chat. Lengket, sangat lengket, silakan. Yang matanya lengket, yang sangat lengket, ditulis juga sangat lengket. Oh, ini banyak nih. Baik, cukup ya. Oke, cukup. Nah, ini ada unik ini di chat ini. Sebenarnya lengket, tapi di hati bilang bisa terbuka dan sempat terbuka sedikit. Nah, berarti mendengarkan, ya, melakukannya nggak masih setengah-setengah gitu kan ya. Ya, berarti apa? Belum fokus gitu ya. Itu nanti di lapangan kita akan ketemu orang seperti itu. Nah, di sini nanti dipilih, Pak. Nah, contoh nih dari yang saya lihat ya. Bisa dimunculkan nama Bu Bidan Erli, ada Pak Yoyo, ada Pak Nyono. Bisa dimunculkan Mas Umam? Ini kita langsung praktek ya, kita contoh nih. Saya stop share dulu ya. Ya, Pak. Oke, bisa dimunculkan di layar Mas Umam?
Atas nama, Nyono, Bidan Erlina sama Yoyo. Nah, ini misalkan. Jadi yang akan kita ajak adalah orang yang apa Bapak Ibu? Yang lengket. Pak, mata saya lengket, Pak. Nah, ini tadi yang saya lihat di sana ada nama Nyono, Pak Yono, Bu Bidan Erlina. Halo, Assalamualaikum Bu Bidan. Dinyalakan mic-nya Bu Bidan, Pak Nyono. Loh, ini kok bisa satunya bidan, satunya perawat ini. Ada tulisannya eskep ini. Iya. Oke, satunya Pak Yoyo. Yoyo, tadi ada tulisannya Yoyo. Itu perawat juga Pak Ketum. Yoyo Pak. Oh, gitu ya. Pak Yoyo juga perawat? Perawat Pak Ketum. Iya Pak. Assalamualaikum. Oke, mohon izin. Oke, Bapak Ibu. Sekarang kita lihat beliau bertiga ini ya. Ini Pak Nyono belum kelihatan anunya nih, belum kelihatan wajahnya ini. Oke, Pak Nyono belum kelihatan wajahnya nih. Mohon izin Pak Nyono. Layar saya kok hitam, Pak ya? Layarnya siapa? Hanya satu sisi aja yang tampak ya. Ini sudah saya hidupkan. Kebalik Pak, bukan kebalik ini Pak. Oh ya. Nah, ini Pak Nyono. Oke, salam kenal Pak Nyono, Bu Bidan, Pak Yoyo. Pak Nyono pernah jumpa mungkin ya, waktu di Semarang di Jogja, Pak. L2 di Jogja. Ya. Baik. Nah, oke Bapak Ibu. Nomor 1 tadi apa? Cairkan suasana. Anggaplah sudah cair gitu kan. Nomor 2 adalah tes fokus. Nah, tes fokusnya tadi kita tes pakai apa? Tutup mata. Oke, kita tes lagi. Oke, mohon izin Bapak Ibu bertiga ini. Oke, Bapak Ibu bertiga, Bu Bidan, Pak Yoyo, sama Pak Nyono. Oke ya, tutup mata sekarang. Ya, ini tes yang kedua ini ya. Yang kedua ada, oke, mohon izin tutup mata, Bu Bidan, Pak Nyono, Pak Yoyo. Sekarang, Pak Nyono boleh dibuka kacamatanya dulu, Pak. Nah. Oke, sekarang mohon izin tutup mata, Bapak Ibu bertiga ini. Sekarang bayangkan rasakan di mata Bapak Ibu saat ini saya beri obat mata. Bayangkan rasakan di mata Bapak Ibu saat ini saya beri obat mata. Obat mata itu rata di mata Anda. Dan obat mata ini khusus, sangat sejuk, Pak. Bayangkan rasakan obat mata itu sangat sejuk di mata Anda. Rasakan sejuknya, rasakan nyamannya. Obat mata itu rata di mata Anda. Rasakan sejuknya, rasakan nyamannya. Dan sekarang obat mata itu sudah mulai menunjukkan khasiatnya. Khasiat obat mata itu adalah melengketkan mata Anda. Rasakan mata Anda mulai lengket. Mata Anda semakin lengket, tambah lengket, semakin lengket. Mata Anda benar-benar lengket sekarang. Mata Bapak Ibu benar-benar lengket sekarang. Sehingga karena lengket, semakin Anda buka mata, semakin lengket. Tambah dibuka, tambah lengket. Semakin dibuka, semakin lengket. Mata Anda benar-benar lengket sekarang. Benar-benar lengket sekarang. Gimana Pak Nyono, Bu Bidan, Pak Yoyo, tambah dibuka, tambah lengket. Bisa dibuka enggak itu? Tambah dibuka, tambah lengket. Bu Bidan. Lengket. Tambah dibuka, tambah lengket. Lah ini Bapak Ibu semuanya. Kalau kita sudah ketemu yang seperti ini, cara yang pertama. Tambah dibuka, tambah lengket Pak Bu. Tambah dibuka, tambah lengket. Semakin lengket dan sekarang tambah dibuka, coba lihat lagi tambah dibuka, tambah lengket. Dan sekarang tidur, lebih dalam lagi, lebih nyaman lagi, lebih rileks lagi. Semakin nyaman, semakin rileks. Semakin nyaman, semakin rileks. Saya hitung menurun dari 10 ke 1, tiap hitungan Anda semakin nyaman,
semakin rileks. 10, rasakan tubuh Anda semakin nyaman. 9, lebih nyaman lagi, lebih rileks lagi. 8, lebih nyaman lagi. Anda hanya fokus dengan suara saya saja. Suara-suara yang lain justru melipat gandakan nyaman Anda. Semakin dalam, semakin nyaman. 6, lebih nyaman lagi. 5, lebih nyaman lagi. 4, semakin nyaman, semakin rileks. 3, lebih nyaman lagi, Pak. 2, semakin nyaman, semakin rileks. Dan 1, tidur lebih dalam lagi, lebih nyaman lagi, lebih nyaman lagi. Bagus sekali. Semakin nyaman, semakin rileks. Hitungan ketiga. Bapak Ibu buka mata, Bapak Ibu buka mata, tapi entah kenapa, pada saat buka mata, nama Anda berubah menjadi Agus. Nama Anda berubah menjadi Agus. Entah kenapa saat buka mata, nama Anda berubah menjadi Agus. Kalau Anda mengerti, anggukkan kepala. Oke. Hitungan ketiga, buka mata. 1, 2, 3. Segar dan sehat, segar dan sehat, segar dan sehat, segar dan sehat, segar dan sehat. Perlahan, 1, 2, 3. Segar dan sehat. Oke ya, itu cara yang pertama. Mohon izin, yang ada di layar ini yang namanya Agus siapa ya? Coba angkat tangan yang namanya Agus. Yang namanya Agus, angkat tangan coba. Halo, yang di layar yang bicara dengan saya ini. Dengar suara saya? Oke, yang namanya Agus angkat tangan. Dengar, Pak. Saya, Pak. Enggak, soalnya ada ini tadi ada informasi dari kantor kalau yang namanya Agus ada kelebihan transfer 1 juta mau dikembalikan 1 jutanya. Yang namanya Agus siapa ini? Loh, kok ada 3 Pak. Ini? Loh, kok ada 3 ini? Enggak serius nih, yang namanya Agus siapa ini? Ibu siapa namanya, Bu? Ibu namanya siapa? Bu Agus ya? Agus. Yang Ya. pakai itu, yang pakai penutup kepala itu namanya siapa? Agus. Agus juga, Pak. Wah, ini kok semuanya Agus semuanya ini. Loh, enggak, ini serius nih. Katanya ada uang 1 juta miliknya Pak Agus atau Bu Agus, yang namanya Agus pokoknya. Punya siapa ini kira-kira? Agus, Pak. Oh, Pak. Tapi itu kok nama di layarnya ada namanya Bidan Erlina, ada Yoyo Tauhid. Coba namanya nggak clear itu. Coba dilihat di layar itu. Namanya kok saya mau cari yang namanya Agus. Saya Bu Agus. Oh, Bu Agus ya. Bu Agus. Satu yang di Oke, tarik napas yang dalam dulu, tarik napas yang dalam dulu. Normal. Oke. Ibu namanya siapa, Bu? Bu R. Bu R. Yang pakai topi ini namanya siapa? Nyono. Oke, Pak Nyono. Yang ini namanya siapa ini? Yang satunya ini? Ya. Pak siapa? Ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Yoyo, Pak Nyono, Bu Bidan. Tepuk tangan dulu buat beliau bertiga nih. Tepuk tangan buat beliau bertiga nih. Terima kasih Pak ya. Ini Bapak Ibu, cara yang pertama. Pada saat Pak, mata saya lengket, Pak. Pak, jari saya lengket, Pak. Pak, tangan saya nggak bisa dibuka, Pak. Ya, yang minggu kemarin sudah kita pelajari, nggak saya ulang lagi ya, supaya waktunya nggak terulang. Pada saat Pak lengket, orang itu yang Anda ajak bermain pertama kali. Jangan, Pak, nggak lengket, Pak. Pak, mata saya nggak bisa
nggak bisa lengket Pak, yo jangan diajak. Wong dia nggak fokus kok. Yang kita cari adalah yang fokus. Siapa yang fokus? Yang tangan, jarinya, matanya nggak bisa dibuka. Orang itu loh yang Anda ajak karena dia sedang fokus dengan Anda. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Halo, bisa dipahami? Ya, paham. Ada pertanyaan silakan sebelum saya masuk step selanjutnya. Nah, karena ini konteksnya adalah hiburan. Jadi ceritanya misalkan nih, Pak Ibrahim di kantornya ada acara. Pak Ibrahim diminta menghibur nih, ditahu Pak Ibrahim belajar hipnotis. Atau Pak Hakim kita, Pak Setio di Pengadilan Semarang ada acara ini. Karena ditahu beliau belajar hipnoterapi, ayo Pak, hibur Pak, misalkan gitu. Langsung, oke Bapak Ibu, semua tangannya seperti ini ya, misalkan gitu. Bayangkan, rasakan, tangan Anda saya ikat tali. Bayangkan, rasakan, salah satu aja, mata Anda saya beri obat mata. Rasakan sejuknya, rasakan nyamannya. Kalau tangan, bayangkan, rasakan, tangan Anda saya ikat tali. Rasakan kuatnya ikatan tali itu, semakin kuat, sehingga semakin ditarik, semakin lengket. Tambah dibuka, tambah lengket. Nah, baru Bapak tanya, oke, yang matanya nggak bisa dibuka, berdiri. Nah, dari 100 orang itu, ternyata ada 20 orang yang matanya lengket. Ya, dari 20 orang itu yang Anda bisa ambil salah satu untuk menjadi teman bermain. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Atau kalau panggungnya cukup, 20 orang itu suruh maju. Ya. Oke, panitia tolong 10 orang itu yang matanya bisa dibuka dituntun maju ke panggung. Nah, dituntun ke panggung kan. Nah, saat itu, oke, yang mendengar di depan saya ini tentunya sudah duduk di kursi semuanya kan? Oke, sekarang semakin Anda buka, semakin lengket. Tambah dibuka, tambah lengket. Dan sekarang tambah dibuka, tambah lengket saat matanya kerjit-kerjit kayak tadi itu. Kayak 3 teman Bapak Ibu kita tadi itu. Saat matanya sudah nggak bisa dibuka, Anda langsung tidur. Kalau tepuk tangannya kurang keras, mejanya digebrak, tidur. Yang penting ada unsur shocknya, ada unsur kagetnya. Saat itu dia langsung gelombang otaknya. Tuh. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Bisa Bapak. Ya. Oke, paham sampai di sini Bapak Ibu? Saya pelan-pelan nih. Kalau Bapak Ibu belum paham, silakan ditanya. Sebelum kita masuk step selanjutnya. Oke, Bapak Ibu? Oke, kalau begitu kita lanjutkan yang kedua. Itu tadi cara pertama. Saat dia lengket, apa? Kagetkan. Kalau dia ternyata yang kedua sekarang adalah normalkan. Pak, mata saya lengket, Pak. Pak, jari saya lengket, Pak. Pak, tangan saya nggak bisa dilepas, Pak. Ya, misalkan, Pak, tangan saya tambah panjang, Pak. Kayak kemarin, di minggu kemarin, Pak, tangan saya tambah kaku, Pak. Tambah kaku, Pak, nggak bisa dibelokkan, Pak. Cara yang kedua adalah normalkan. Dengan apa? Normal. Ya, normalkan. Normal. Setelah itu baru kita induksi formal. Apa Bapak Ibu? Induksi formal. Induksi formal kita praktek sekarang ini. Yang pertama. Izin bertanya. Oke, boleh Pak Idam. Ya. Kak, dalam Pak. permainan ya beberapa kali misalnya coba menghitung dari 1 sampai 10 tapi entah kenapa angka 4 lupa. Nah, ternyata si pasiennya tuh 1, 2, 3, 4-nya lupa tapi tidak bisa melanjutkan ke 5, 6, 7 gitu. Itu kenapa gitu Pak Bipin? Oke, pertanyaannya sabar dulu. Itu masuk step sugesti, Pak. Kita baru bicara induksi. Sabar dulu ya, Pak. Halo, Pak Idam. Ya, itu stepnya kan belum ke sana, Pak. Kita belum step ke induksi.
silakan bertanya yang terkait dengan induksi dulu. Oke, Bapak? Ya, terima kasih. Sabar dulu ya, Pak. Oke, sekarang untuk permainan, Bapak Ibu, saya ulangi ya, untuk permainan itu ada 2 cara saja, Pak. Ya, untuk permainan itu ada 2 cara saja untuk kita bisa rubah gelombang otak orang itu ketetah. Yaitu coba lihat di layar, dikagetkan atau dibingungkan. Ya, dikagetkan atau dibingungkan. Di-shock atau di-confuse. Ya, dikagetkan atau dibingungkan. Yang penting ada unsur ini, Pak, kaget. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngagetkan, tapi cuma tidur, itu bukan ngaget, Pak, itu kenalan, Pak. Nggak akan masuk ke gelombang otak teta. Bingungkan. Membingungkan itu targetnya adalah, ini kata kuncinya Bapak Ibu ya, targetnya adalah menjenuhkan otak. Saat otak seseorang jenuh, gelombang otaknya turun. Ini kata kuncinya. Jadi tugas kita adalah menjenuhkan otak pasien. Saat otak jenuh, gelombang otak turun. Otak jenuh, ya, kalau otak manusia itu jenuh, dia kasih kode, Pak. Kodenya adalah matanya kedip. Saya ulangi ya. Ini kata kuncinya ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau pakai induksi membingungkan. Adalah menjenuhkan otak. Otak jenuh itu kasih kode. Kode matanya kedip. Jadi kalau matanya sudah mulai kedip, itu tandanya dia sudah jenuh. Nah, saat matanya kedip itu, Anda tinggal ngomong tidur. Langsung tepuk jidatnya tidur. Atau kageti punggungnya tidur. Atau tepuk tangan tidur. Tuh, kata kuncinya di sana. Tapi pastikan yang Anda tepuk jidatnya bukan Ustadz Parsun, bukan Pak Idham, kualat kita nanti kalau tepuk jidatnya gitu ya. Ya pastikan usianya lebih muda dari kita gitu ya. Tetap etika kita pakai Bapak Ibu ya. Ya. Jadi yang paling bagus adalah tidur dengan tepuk aja yang keras. Oke, kita praktek satu persatu sekarang. Saya malam ini ditemani Mas Irsad ini. Saya yang pertama Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu masih belajar awal, nggak usah dulu diapalkan istilah asingnya, Pak. Misalkan itu ya di layar Bapak Ibu coba lihat. Jabat tangan, handshake, induction. Lepaskan tangan, hand drop. Handshake, drop. Pusing Pak nanti Pak. Apalkan saja, kagetkan. Nanti kalau jadi trainer, Bapak Ibu boleh apalkan istilah-istilah ini. Karena jadi trainer harus paham. Kalau baru belajar, jangan jadi beban dulu, Pak. Ngapalkannya nanti, untuk ngapalkannya aja bisa seminggu sendiri kan repot nanti. Nanti nggak bisa praktek. Kata kuncinya aja adalah kagetkan, bingungkan. Oke, Bapak Ibu? Oke ya, sekarang saya close dulu layarnya. Slide-nya saya mau praktek sama Mas Irsad ini. Coba sini, Sat. Kelihatan nggak kamu, Sat? Sini. Membayang. Oh, kalau membayang saya anu aja. Layarnya saya ganti nih kalau gitu. Gantinya di mana ini? Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Kelihatan, Mas. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kameranya ke bawah lagi. Ke bawah lagi Apanya, kameranya. Pak? Biar nampak. Ini ya? Oke. Ini saya lagi di rumah, tidak di kantor, jadi layarnya terbatas. Oke. Mohon izin sebentar. Nah, ini kita pakai yang kagetkan dulu, Pak. Kalau kagetkan, agak ke sini. Nah,
Kalau kagetkan kita bisa berdiri begini Bapak Ibu. Turunin lagi, naik lagi aja. Atau tak mundur. Saya pakai headset panjang lagi. Oh ya, sebelah sini ya. Ya. Oke Bapak Ibu, kelihatan Bapak Ibu? Ya. Jadi kelihatan besar perutnya nih Bu. Kelihatan. Oke, sekarang kita pakai teknik yang kagetkan Pak. Ya, yang pertama adalah jabat tangan. Jadi ajak dia jabat tangan sambil dicek, oh hangatnya segini, ya, oh kakunya segini. Nanti Bapak Ibu dalam kondisi hipnosis hangat badannya harus lebih hangat dari ini. Kakunya harus lebih lemes nanti ya. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Agak turun. Nah, bisa lagi. Oke ya. Atau berdiri aja lah biar kelihatan. Nah, caranya di sini Bapak Ibu. Ya, kita rileks seperti ini. Caranya adalah maju mundur, Pak. Pak, rileks ya, Pak. Rileks, nyaman. Ya. Pak, rileks, nyaman, rileks ya. Maju mundur. Nggak kelihatan tanganmu. Ya, dirileks. Yang bagus lagi dipegang sininya, Pak. Kalau Bapak pegang pergelangannya, khawatir nanti lepas ya di sini. Pak, rileks ya, Pak. Rileks. Diayun ke depan belakang, sambil coba lihat mata saya. Nah, lihat mata ini supaya apa? Supaya dia fokus dengan kita. Ya, oke Pak, tarik napas yang dalam, hembuskan. Tarik napas yang dalam. Ya nanti pada saat dia 2 atau 3 kali tarik napas, hembuskan. Pada saat dia tahan napas, Anda sentak dia sambil ngomong tidur. Ya Bapak Ibu, agak maju dikit. Ya, relax. Oke, tarik napas yang dalam. Hembuskan. Lagi tarik napas yang dalam. Oke, tidur. Dalam lagi. Lebih relax lagi. Lebih nyaman lagi. Lebih relax lagi. Semakin nyaman, semakin relax. 1 menurun dari 5 ke 1. Tiap hitungan, kamu semakin nyaman, semakin relax. 5, rasakan tubuhmu semakin nyaman. 4, lebih nyaman lagi. 3, lebih nyaman lagi. 2, semakin nyaman, semakin rileks. Dan 1, tidur. Lebih dalam lagi, lebih rileks lagi. Lebih nyaman lagi. Semakin nyaman, semakin rileks. Semakin nyaman, semakin rileks. Bagus sekali. Hitungan ketiga, Sat. Buka mata ya, Sat. Segar, sehat, Sat. Segar dan sehat. 1, perlahan buka mata, Sat. 2, 3. Segar dan sehat. Segar dan sehat. Segar dan sehat. Segar dan sehat. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, ke sini. Ya. Diayun. Coba dilihat. Diayun ya. Ayunnya maju mundur, Pak. Kemudian disentak. Ya, disentak. Nah, nyentaknya ini harus ada unsur kaget, Pak. Kalau misalkan terapisnya namanya siapa ini? Misalkan Pak Hari Wahyono misalkan. Kemudian kita ngomong tidur, itu bukan ngagetkan, Pak, itu kenalan namanya. Ya, harus ada unsur shock, harus ada unsur kagetkan. Bisa dipahami sampai di sini, Bapak Ibu? Siap. Ya, diayun, disentak sambil ngomong tidur. Kata tidur sama sentakannya harus seiringan. Jangan tidur terus ditarik, ya nggak nyambung, Pak. Ya, harus seiringan. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Oke. Ya. Yang kedua sekarang. Bisa dengan cara hand drop. Kita dekat sini. Kalau hand drop begini, Pak. Ya, kalau hand drop begini, suruh dia tekan yang kuat. Tekan yang kuat, tekan yang kuat. Ya, sebentar ya. Suruh dia tekan yang kuat. Kalau tekanannya benar-benar sudah kuat dan Anda nahan yang kuat, ya, dia suruh nekan, Anda tahan. Kalau tekanannya sudah benar-benar kuat, Anda lepas sambil ngomong tidur. Bukan apa? Bukan diginikan. Kalau dilepas begini, unsur kagetnya kurang.
Caranya adalah ke depan, ditarik begini. Bukan diturunkan ke bawah. Paham Bapak Ibu? Ya, tekan yang kuat, tidur. Bukan begini. Kalau begini, unsur kagetnya kurang. Ya, tekan yang kuat, Asad, tekan yang kuat, tidur di dalam lagi, lebih rileks lagi, lebih nyaman lagi, lebih rileks lagi. Oke, hitungan ketiga, buka mata ya, Sat. Segar, sehat, segar dan sehat. 1, perlahan buka mata, Sat. 2, perlahan buka mata. 3, segar dan sehat, segar dan sehat, segar dan sehat. Segar dan sehat, segar dan sehat. Oke ya, itu namanya hand drop. Nah, kalau pasiennya ini Mas Irsad, nggak apa-apa. Kalau pasiennya ini Bu Dewi, pada tekan yang kuat Bu, tekan yang kuat Bu. Tidur, kemudian dia ke depan, minta peluk. Nah, menang banyak Bu, terapisnya Bu. Nah, itu kalau pasiennya perempuan, ya jangan pakai teknik ini. Caranya adalah kita di sebelahnya. Nah, sebelah sini. Kita di sebelah kirinya atau kanannya. Paling bagus kanan ya, paling bagus kanan. Caranya adalah, misalkan ini pasiennya ibu-ibu nih. Jari ketemu jari. Oke, tekan yang kuat, tekan yang kuat, tekan. Kalau terapisnya perempuan, pasiennya laki, 2 jari, Bu. Apalagi pasiennya KS saja badannya besar sekali. 2 jari. Oke, tekan yang kuat, tekan yang kuat, tekan yang kuat. Kalau dia sudah menekan yang kuat, tidur. Ya, tidur. Bukan begini. Kalau gini unsur kagetnya kurang. Tapi dilepas tidur. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Ya, kalau pasiennya perempuan ya jangan berhadapan-hadapan. Kalau berhadapan tadi apa? Ya pasti minta peluk ke depan gitu ya. Nanti Bapak Ibu dilaporkan ini terapis kok minta peluk-peluk aja ini. Gitu Bapak Ibu ya. Kemudian pakai tisu, kamu bawa korek. Ada tisu uya-kuya itu Pak, tidur, gitu ya, itu juga bisa. Banyak korek ya kita ya. Oke, nanti materi terakhir ya. Ya, nanti saya punya tisu yang kayak uya-kuya itu tisu khusus Bapak Ibu ya, bukan tisu biasa, tapi tisu sulap, gitu ya, tisu sulap. Flash paper namanya. Nah, itu kategori juga kagetkan. Kategori juga adalah kagetkan. Bisa dipahami ya sampai di sini. Kemudian kategori kagetkan itu banyak Pak. Nanti silakan kreatif, Pak. Silakan kreatif. Nah, sekarang kalau kategori bingungkan. Kalau kategori bingungkan, coba Bapak Ibu bisa lihat seperti ini coba. Coba gerak badan dulu, Ustaz. Gerak badan dulu, ya. Ya. Oke, duduk. Oke, semangat Ustaz ya. Semangat ya. Agak maju dikit, Ustaz. Semangat ya. Oke, tas. Oke, tidur. Semakin nyaman, semakin rileks, semakin nyaman, semakin rileks. Lebih nyaman lagi, lebih rileks lagi, lebih nyaman lagi. Coba Bapak Ibu lihat kedipan matanya nih, dalam ini Pak. Semakin nyaman, semakin rileks. 1 menurun dari 5 ke 1, tiap hitungan menurun, kamu semakin nyaman, semakin rileks. 5, 4, semakin nyaman. 3, lebih nyaman lagi. 2, semakin nyaman. Dan 1, tidur lebih dalam lagi. Lebih nyaman lagi, lebih rileks lagi. Bagus sekali, Sat. Oke, Sat. Hitungan ketiga, buka mata ya, Sat. Segar, sehat, Sat. 1, 2, 3. Segar dan sehat, segar dan sehat. Segar dan sehat, segar dan sehat. Oke, ini tadi kategori apa, Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu? Mengagetkan. Ayo, kategori apa? Membingungkan. Membingungkan. Membingungkannya di mana? Jadi berjabat tangan tapi langsung Bapak ke. Oke, betul sekali Bu. Jadi pura-pura surut tos, tapi tangannya nggak kita terima, tapi langsung kepalanya tidur. Itu sepersekian detiknya kita bingungkan, Bapak. Yes, tanggung jawab ini dinding.
Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Ya, apa tadi kategorinya adalah Membingungkan. confuse, bingungkan. Bingungkan. Oke, kalau sekarang ini Pak, misalkan ini ada teman kita gitu ya. Kita biasanya seperti ini, aja jabat tangan, ya kan, tangannya maju kan. Nah, kita terbiasa saat ada orang menjulurkan tangan tidur, makin dalam, semakin rileks, tambah nyaman, tambah rileks. Hitungan ketiga, buka mata ya Sat, segar sehat Sat. 1, 2, 3, segar dan sehat, segar dan sehat. Kita biasa saat kita menjulurkan tangan, lawan bicara kita itu pasti spontan akan julurkan tangan juga kan? Pada saat dia julurkan tangan, jangan diterima, tapi tidur. Sepersekian detiknya, kita bingungkan otaknya. Sambil ngomong kata tidur. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Ya. Kalau contoh seperti ini, lagi ya, ini contoh yang ketiga. Bapak Ibu, saya misalkan ya, saya suruh ngitung 1 ke 100 sama 100 menurun, pusing mana Bapak Ibu? Pusing 100 ke menurun. Nah, apalagi ditambahi Pak, genap tutup mata, ganjil buka mata, Pak pusing lagi nggak dia? Nah, itu tugas kita memang bingungkan orang Pak. Dan tugas kita adalah memang menjenuhkan otaknya. Otak jenuh tadi ngasih kode apa Bapak Ibu? Kedip-kedip matanya. Nah, Kedip. saat matanya kedip, kita tinggal ngomong tidur. Contoh ya, agak susah. Sadar? Saya hitung ya dari 100 menurun. Dari 100 menurun. Genap tutup mata. Coba lihat layar aja. Genap tutup mata, ganjil buka mata. Paham? Genap apa? Oke, genap tutup, ganjil. Paham ya? Genap tutup, ganjil buka. Coba kita lihat Bapak Ibu. Oke, 100. 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 83, 63, 73, 88, 87, tidur. Lebih dalam lagi, lebih nyaman lagi, lebih rileks lagi. Semakin nyaman, semakin rileks. Tambah nyaman, tambah rileks. Langsung dicek tanda-tandanya, Pak. Semakin dalam, semakin nyaman. Semakin dalam, semakin nyaman. Oke, hitungan ketiga. Kamu buka mata ya, Sat. Segar, sehat, Sat. Segar dan sehat. 1, 2, 3. Segar dan sehat. Segar dan sehat. Segar dan sehat. Segar dan sehat. Oke, itu kategori apa Bapak Ibu? Membingungkan. Oke, membingungkan. Coba kamu sebelah sini. Kategori membingungkan. Membingungkan. Oke, mohon izin sebentar. Ya, membingungkan. Bingungkannya di mana? Kita hitung normal dulu. 100, 99, 98, normal dulu nih. Sehingga otak pasien, oh normal kok ini. Baru kemudian 30, 31, 86, 30, 33. Kan pusing loh ini, kenapa tuh ganjil ini? Kenapa tuh ganjil? Pada saat dia pusing, itu matanya kedip, Pak. Ya, matanya kedip. Saat dia kedip, kita tinggal ngomong tidur. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Halo? Ya, bisa. Bingungkan dan kagetkan. Lah ini kreatif, Pak. Bisa, Pak. Ya. Anak buah saya misalkan di kantor sering saya godain, Pak. Saya ambil kunci motornya ini. Saya ambil kunci motornya, Pak, nggak lihat kunci motor saya. Tadi saya lihat di sana tadi. Dia cari. Nggak ada, Pak. Oh ini. Nggak ada, Pak. Ini tidur. Tapi dia sudah di sofa. Nah, kategori adalah bingungkan. Tanda orang itu bingung itu apa?
Apa? Kedip. Katanya Kedip. kedip. Contoh nih ya, misalkan nih, cek yang tadi sudah kita tes nih, misalkan ya. Ada Pak Darmawan. Ada Pak Darmawan? Bisa dimunculkan di layar? Ada, Pak. Ya, coba Pak Darmawan bisa dimunculkan di layar. Mohon izin, di situ ada bolpen sama kertas nggak, Pak? Ada, Pak. Ya, boleh dimunculkan di layar. Mohon izin, Mas. Sudah Pak, sudah. Ya, oke ya. Misalkan nih, Pak Darmawan ada bolpen sama kertas di sana? Ada. Ada. Oke, coba kita praktek ya, Bapak Ibu. Pak Darmawan, saya minta ini Pak. Bapak dekatkan kursi dengan meja Bapak ya, dekat kursi dengan meja. Kursinya dengan meja, kursi dan mejanya dekatkan banget Pak. Nah, gitu. Bapak tahu ya obat nyamuk tahu Pak ya? Obat nyamuk yang melingkar-lingkar itu tahu? Tahu. Nah, sekarang coba Bapak membuat obat nyamuk dari lingkaran besar ke kecil, Pak. Lingkaran besar ke kecil. Pelan-pelan saja, Pak. Lingkaran Bapak besar. mulai buat lingkaran besar ke kecil. Sudah mulai bikin? Sudah. Oke, Bapak sekarang mulai buat lingkaran besar ke kecil. Oke, fokus ya, Pak. Oke, Bapak putar terus sekarang. Oke, tambah diputar terus. Tambah diputar terus semakin kecil, tambah diputar terus. Dan sekarang semakin diputar, Pak, semakin ngantuk. Tambah diputar, tambah ngantuk, tambah ngantuk, tambah ngantuk, tambah ngantuk, dan tidur, Pak. Lebih dalam lagi, lebih nyaman lagi, lebih rileks lagi. Semakin nyaman, semakin rileks. Tambah nyaman, tambah rileks. Saya hitung dari 5 ke 1, tiap hitungan menurun, Bapak semakin nyaman, semakin rileks. Semakin segar. Bapak hanya fokus dengan suara saya saja, suara-suara yang lain justru membuat Bapak tambah nyaman, tambah rileks. 3, lebih nyaman lagi. 2, semakin nyaman, semakin rileks. Dan 1, tidur. Lebih dalam lagi, lebih nyaman lagi, lebih rileks lagi. Bagus sekali Pak Darmawan. Hitungan ketiga, Bapak buka mata. Tapi entah kenapa pada saat buka mata, Bapak sangat haus, Pak, sangat haus. Seperti belum minum 2 hari, Pak, sangat haus, Pak. Hitungan ketiga, buka mata. 1, 2, 3. Buka mata. Dan sangat haus. Gimana Pak Darmawan? Tak minum dulu. Oh, enggak Pak, monggo Pak, minum dulu Pak. Minumnya dibawa di depan layar enggak apa-apa Pak. Minumnya dibawa di depan layar enggak apa-apa Pak. Kasihan haus Pak Darmawan. Pak Afifi. Ya, silakan Pak. Kalau ada pertanyaan sambil nunggu Pak Darmawan nih. Izin bertanya Pak, kalau Oke, monggo Pak Yadi. induksi yang mengagetkan dan membingungkan tadi itu, Ya. kalau sudah lulus sugesti ya Pak ya? Kalau Iya, belum, tentunya sudah lulus sugesti. Makanya tadi kan saya cek di chat. Yang lengket benar. Tadi kan Pak Darmawan nulis lengket benar kan gitu. Makanya saya pilih Pak Darmawan. Pak, ada minumannya di depan situ Pak Darmawan? Coba tunjukkan sih Pak. Nah, tos dulu Pak, tos dulu Pak, tos dulu Pak. Tos dulu Pak. Pak Darmawan suka minuman apa Pak? Stop dulu Pak. Oke, Pak Darmawan suka minuman yang berwarna apa Pak? Kopi, Pak. Yang paling suka kopi. Selain kopi yang berwarna apa Pak? Itu di cangkir itu apa Pak? Di cangkir itu Pak? Ini warna putih.
Air putih ya, air putih ya. Oh ya, Pak Darmawan sesekali pernah nggak minum Fanta itu pernah? Pernah. Nah, coba Pak Darmawan pegang gelasnya itu, Pak. Pegang gelasnya itu, Pak. Coba pegang gelasnya, Pak. Nah, itu Fanta merah, Pak. Seger banget, Pak. Seger banget Fanta merahnya, Pak. Sangat seger, Pak. Dan Bapak suka, sangat seger. Coba diminum, Pak. Pelan-pelan, Pak. Dingin sekali soalnya, Pak. Pak Darmawan orang mana, Pak? Domisilinya Lampung, Pak. Tapi asli? Asli suku Ya. Palembang. Oh, Palembang ya. Coba diminum lagi, Pak. Bapak bisa ceguan nih, Pak. Fantanya keras banget itu, Pak. Ceguan, Pak. Awas ceguan, Pak. Coba dulu, Pak. Ceguan, Pak. Ceguan, Pak. Awas tahu cegukan, Pak. Fantanya keras itu, Pak. Pak, taruh, Pak. Loh kan? Gelegean, Pak. Apa gelegean? Itu sodanya agak anu, Pak, agak keras jadi gitu, Pak. Enak, Pak? Enak. Masih cegun, Pak. Coba cegun lagi tuh, Pak. Coba diminum lagi, Pak. Biar masuk anginnya lepas, Pak. Biar masuk anginnya hilang. Cegun lagi, Pak. Terakhir, Pak, minum yang banyak biar masuk anginnya hilang semuanya, Pak. Ceguannya yang keras, Pak. Sodanya kenceng soalnya itu, Pak. Wih, langsung hilang masuk anginnya, Pak. Langsung hilang masuk anginnya. Gelegean, Pak. Enak, Bu, ngilangkan masuk angin gini aja caranya, Bapak Ibu. Loh kan? Gelegean lagi, Pak. Masuk anginnya hilang total, Pak. Yang keras, Pak. Mantap pantanya. Pantanya mantap ya. Oke. Dingin, Pak. Dingin lagi. Dingin. Oke, sekarang tarik napas yang dalam, Pak Darmawan. Normal. Tepuk tangan dulu buat Pak Darmawan. Baik, terima kasih, Pak. Diminum lagi, Pak. Sudah normal belum itu, Pak? Rasanya, Pak? Sudah habis. Sudah habis ya. Baik, Pak Darmawan. Oke, Bapak Ibu, itu contoh apa? Ya, itu contoh apa, Bapak Ibu? Induksi dengan apa tadi? Membingungkan. Membingungkan. Dengan membuat apa tadi? Lingkaran Nyamuk, besar ke lingkaran nyamuk. kecil. Nyamuk. Kayak obat nyamuk gitu. Lah nanti Bapak Ibu, kalau di lapangan nggak usah bawa-bawa begitu. Misalkan nggak sempat bawa pulpen, Bapak Ibu bisa Google. Di googling banyak itu yang circle itu loh, Pak, yang muter-muter itu. Nah, Bapak Ibu nanti ngomong, coba lihat titik tengah ini ya. Nggak boleh kedip. Terus semakin dilihat, tambah ngantuk. Kalau udah mulai mau tanya benar-benar kedip, Bapak Ibu tinggal ngomong tidur. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Wih, Pak Darmawan langsung keringetan ya, gelegean terus, Pak. Langsung hilang masuk anginnya. Cukup minum air putih langsung hilang masuk anginnya. Oke. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Itu kategori bingungkan. Atau misalkan kita kategori lagi, misalkan tadi saya lihat ada ngechat ini. Pak Budi Satria Tambunan bisa dimunculkan? Lama saya nggak jumpa. Pokoknya tatap muka ini. Ayo, soundnya di off-kan itu. Bisa dimunculkan Pak Budi Satria Tambunan? Ya, Waalaikumsalam. Dimunculkan di layar bisa, Mas? Ya, dimunculkan di layar. Ini lama saya nggak jumpa dengan awak Medan ini. Gimana kabar Pak Budi? Sehat Pak, Alhamdulillah. Pak Pipi gimana? Sehat. Oke, baik. Coba Bapak Ibu kita pakai teknik baru ini.
tekniknya adalah membingungkan. Nah, ini lucu ini. Membingungkan orang, tapi orangnya dikasih tahu kalau mau dibingungkan ini. Ya. Jadi nanti kalau di lapangan, Bapak Ibu mau membingungkan pasien, yo jangan pamit Pak, nanti saya bingungkan ya Pak, malah nggak bingung dia nanti. Nah ini kan ceritanya, Bapak Ibu tahu nih kalau mau dibingungkan kan gitu. Oke, Pak Budi. Pak Budi ini aslinya mana sih Pak? Kok bahasa Jawanya medok banget ya? Orang Medan tapi Jawanya medok banget nih. Ya Pak. Aslinya mana Pak Budi? Ini Pak. Aslinya mana, Asli Bapak? Medan Pak. Asli Medan. Ya? Siapa? Lahir di Oh, Medan. bahasa Jawanya lancar banget nih. Mama Pak. Oh, Mama orang Jawa ya. Medan tepatnya di mana Pak Budi? Di kota Medan Pak. Di kota Medan enggak, tepat alamatnya di mana Pak? Oh di Medan Amplas. Medan Amplas ya. Sama sekonyong-konyong yang itu di mana Pak? Oke Pak. Oke tidur Pak. Lebih dalam lagi, lebih nyaman lagi, lebih rileks lagi, lebih nyaman lagi, lebih rileks lagi. Saya hitung menurun dari 10 ke 1 tiap hitungan. Anda semakin nyaman, semakin rileks. 10, rasakan tubuh Anda semakin nyaman. 9, lebih nyaman lagi. 8, 7, lebih nyaman lagi. 6, lebih nyaman lagi. 5, 4, semakin nyaman. Bapak hanya fokus dengan suara saya saja. Suara-suara lain justru melipat gandakan nyaman Bapak. 4, semakin nyaman. 3, semakin nyaman. 2, dan 1. Tidur. Lebih dalam lagi. Lebih nyaman lagi. Lebih rileks lagi. Lebih rileks lagi. Sekarang hitungan ketiga, Pak Budi buka mata, tapi entah kenapa pada saat buka mata, Pak Budi tertawa terpingkal-pingkal karena di depan Anda lucu sekali Pak, terpingkal-pingkal, sangat lucu. Hitungan ketiga, buka mata ya Pak. 1, 2, 3. Segar dan sehat, segar dan sehat. Segar dan sehat. Kenapa, Pak? Bapak nertawain saya nih. Iya, Pak. Makan pisang ya, mantap, Pak. Oh, ada, Pak. Ada yang makan pisang ya, Pak? Oke. Tambah ditahan, tambah ngakak, Pak. Oke, Pak Budi lihat di layar, Pak. Lihat di layar, Pak. Lihat di layar. Tarik napas yang dalam, tarik napas yang dalam. Hembuskan lagi, tarik napas yang dalam. Oke, normal. Tepuk tangan dulu buat Pak Budi. Tepuk tangan dulu, Bapak Ibu. Oke, ini teknik tadi pakai apa, Bapak Ibu? Bingungkan, Pak. Nah, bingungkannya di mana? Bingungkannya di mana? Kata-kata tadi membingungkan. Pertanyaan. Ya, jadi teknik ini namanya teknik sekonyong-konyong, Pak. Jadi ya. Jadi Anda ngobrol enak dengan orang, misalkan, rumahnya di mana? Saya di sini, Pak, gini. Langsung munculkan kata itu tadi. Sekonyong-konyong, apa Bapak? Tidur. Lep. Itu sepersekian detiknya otaknya sudah bingung, Pak. Teknik ini saya sebut dengan induksi sekonyong-konyong, Pak. Gitu ya. Jadi Anda ngobrol enak-enak, langsung munculkan kata sekonyong-konyong ini. Nah, apa Pak ya? Tidur. Itu sudah langsung otaknya sudah bingung. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Saya sering gunakan ini ke anak saya, Pak, waktu anak saya kecil gitu ya. Adek tadi di sekolah gimana, Dek? Iya tadi gini. Oh, seru ya, Dek. Iya. Terus gimana, Dek? Oh ya, nanti Adek ya di rumah nanti tepat waktu ya naruh anunya. Sugesti langsung masuk. Ya, dibingungkan, tanami sugesti yang jelas. Tadi kan dia bingung apa ini kan gitu kan. Sehingga otak filter mentalnya off dulu baru kita masukkan sugesti.
Itu bisa. Saya ulangi Bapak Ibu ya, kita kreatif di sini Bapak Ibu. Kagetkan itu kreatif. Contoh nih, ada ustadz kita terkenal nih Pak di daerah Jawa Timur. Ya, di Jawa Timur terkenal banget beliau. Beliau pakai apa namanya? Induksi. Kategorinya adalah kagetkan. Kalau beliau formal, tarik napas yang dalam, hembuskan, tidur. Wah, ketahuan ini ustadznya belajar hipnotis ini. Nah, apalagi di daerahnya itu masih hipnotis masih dianggap yang aneh-aneh gitu ya. Misalkan begitu. Nah, beliau tahu Pak kreatifnya. Beliau cari songkok, tahu songkok Pak? Kopiah. Apa songkok ya? Songkok kopiah itu. Yang warnanya hitam sudah berubah jadi apek-apek, warna coklat-coklat itu yang sudah apek-apek gitu Pak, yang sudah bau-bau itu. Gitu ya. Dia cari songkok itu Pak. Kalau nginduksi pasiennya, keningnya diseplak pakai songkok itu Pak. Tidur gitu Pak. Jadi orang sana nganggapnya songkoknya yang sakti Pak. Padahal apa? Shock induction. Paham ya Pak? Nah, juga ada satu lagi seperti ini. Misalkan ya, ini kategori menjenuhkan. Jadi ujung ballpoint Bapak Ibu, ya, coba sini sebentar. Ujung ballpen misalkan, ya. Jangan pakai background lagi Pak, nggak kelihatan. Ya, betul. Gini ya. Nah, kalau seperti ini, lihat ya Bapak Ibu, ujung bolpennya di atas sampai hitam matanya dia naik. Ada sini. Ya, sampai hitam matanya naik. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, sampai hitam matanya naik. Kemudian kita hitung 1 sampai 10, jangan kedip. Ya, saya hitung 1 sampai 10, jangan kedip. Yang kita cari justru kedipnya dia, Pak. Tanda dia kedip, katanya di otaknya sudah jenuh tadi kan. Nah, kalau dia jenuh kita tinggal ngomong tidur. Misalkan gini ya. Coba lihat ujung bolpen ini, Sat. Jangan kedip ya, Sat. Saya hitung 1 sampai 10, jangan kedip ya. 1, terus fokus, Sat. 2, fokus, jangan kedip. 3, 4, terus fokus, jangan kedip. 5, 6, tidur, Sat. Lebih dalam lagi, lebih nyaman lagi, lebih rileks lagi. Semakin nyaman, semakin rileks. Oke, Sat. Hitungan ketiga, buka mata ya, Sat. Segar, sehat, segar dan sehat. 1, perlahan buka mata, Sat. 2, 3, segar dan sehat, segar dan sehat, segar dan sehat, segar dan sehat. Oke, makasih Sat. Segar dan sehat, segar dan sehat. Oke, itu juga kategori membingungkan juga. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ayo silakan, ada pertanyaan? Malam. Baik, malam ini kita ajarkan adalah 2 ya, kagetkan, bingungkan. Kagetkan kreatif, bingungkan kreatif. Oke, silakan yang ada pertanyaan. Dengan siapa? Ciri-ciri untuk mengetahui orang malam, Pak. bisa dihipnotis. Oke, malam Pak. Dengan sebut nama dulu Pak. Pak Fran, Jayapura, Pak. Oh, oke, Pak Fran, Jayapura. Selamat malam Pak Fran. Malam-malam Pak J. Mohon informasi Pak, apakah metode induksi ini bisa dipakai untuk kepentingan yang lain ya? Misalnya kalau kita menghadapi kejahatan di jalan, itu apakah bisa metode induksi ini dipakai, Pak? Dipakai untuk kejahatan gitu, Pak? Ya, misalnya kalau di Papua kan mungkin banyak ya orang mabuk di jalan, kita dipalak di jalan. Itu apakah bisa metode induksi ini dipakai secara Sangat spontan bisa, Pak. untuk menunjukkan? Sangat bisa, Pak. Ini kan ceritanya kita belajar ngageti orang, bingungkan orang kan gitu kan ya. Padahal Bapak Ibu tahu loh mau saya kageti nih. Tadi Pak Budi tahu loh mau saya bingungkan tadi. Itu pun masih kena kok. Apalagi mereka nggak tahu mau dikageti, mereka nggak tahu mau dikagetkan. Kira-kira lebih kena lagi nggak? Lebih kena lagi. Ya kan Pak? Pak ya?
Jadi unsurnya adalah kagetkan, adalah bingungkan. Contoh nih Pak, kenapa sih kasus-kasus yang dikatakan disebut di media orang itu dihipnotis? Rata-rata kejadiannya di mana? Di terminal, di bandara, di stasiun, ya kan? Coba, stasiun bandara itu tempat pasar, itu tempat apa? Tempat umum, Pak. Apalagi stasiun bandara yang dia sudah capek, perjalanan jauh, orang sudah letih, itu gelombang otaknya sudah alfa, theta, Pak. Nah itu dibingungkan sedikit aja, udah gelombang otaknya turun, Pak. Saya yakin kok penjahat-penjahat itu nggak belajar hipnotis, Pak. Tapi dia belajar perilaku. Oh, ini orang baru ini. Ini orang nggak pernah ke bandara sama sekali nih. Oh, ini orang nggak pernah naik kereta sama sekali. Kan ketahuan, Pak. Wong dia biasa nongkrong gambar di stasiun kan. Nah, itu bisa jadi korban, Pak. Karena bingungnya. Atau Pak Fran bersikut tiap bulan naik pesawat nih. Tapi suatu ketika bawaannya Pak Frans, bawa kopernya banyak ini. Perjalanan Jayapura Jakarta itu bisa sehari sendiri, Pak, misalkan kan. Ya. Itu tole gitu. Itu sudah bingung, Pak. Kemudian Bapak diginiin aja, Pak. Pak, gimana? Gimana kabarnya? Akrab sok kenal, kena Bapak. Kan dikaget itu, Pak. Bisa dipahami ya, Pak? Oke. Ada yang lain? Silakan. Tanya Pak. Ya, silakan. Lebih keras lagi Pak suaranya Pak. Metode yang Bapak sampaikan tadi, apakah berlaku terhadap sugestivitas seseorang itu Pak? Enggak juga Pak. Enggak juga. Jadi pada saat seseorang ini kan kata kuncinya tadi kan kagetkan, bingungkan gitu ya. Kagetkan, bingungkan. Nah, saat seseorang itu kaget, saat seseorang itu bingung, itu gelombang otaknya sudah turun, Pak. Misalkan ya, contoh nih, misalkan saya mau cek dulu di layar ini ya, bahwa teknik-teknik ini sudah diberlakukan di lapangan, Pak. Artinya, misalkan ya, coba seperti Bu, siapa ini, saya lihat di layar ini ya, misalkan, misalkan, ini ada Pak Dr. Boy Muhammad nih. Coba kita lihat Pak Boy Muhammad nih. Coba dimunculkan di layar, Mas Umam. Halo. Sudah Pak. Selamat malam Pak Dokter, gimana kabar? Malam Pak Abisi. Woi, lagi makan apa nih Pak? Cemilan. Cemilan Pak ya. Berarti kalau nonton di layar sambil makan cemilan ini berarti nyaman Pak ya. Berarti menikmati kelas malam ini Pak. Ya Pak. Ya kalau menikmati kelas, menikmati itu biasanya duduknya kan juga nyaman Pak ya. Iya. Ya kalau nyaman biasanya apa biasanya Pak? Rasanya kayak berat gitu Pak kalau nyaman itu Pak ya. Betul Pak ya? Ya, namanya nyaman itu kayak duduknya tambah berat gitu ya. Dan sekarang coba Bapak rasakan, duduk Bapak sekarang tambah lengket, semakin lengket, tambah lengket. Coba Bapak pikir, tambah dipikir duduknya tambah lengket. Coba Bapak lawan, tambah dilawan tambah lengket Pak. Coba Bapak pikir sekarang, Bapak pikir, tambah dipikir tambah Bapak tambah lengket Pak. Tambah dipikir tambah lengket. Dan sekarang duduk Bapak benar-benar lengket. Pantat Bapak benar-benar lengket di kursi, Pak. Tambah dipikir, tambah lengket, Pak. Coba dilawan, Pak. Tambah dilawan, tambah lengket, Pak Boy. Tambah dipikir, tambah lengket. Dan sekarang pantat Bapak benar-benar lengket, Pak. Benar-benar lengket, loh, Pak. Semakin dipikir, semakin apa, Pak? Lengket. Nah, tambah jawab, tambah apa, Pak? Lengket. Tambah jawab, tambah lengket. Dan sekarang benar-benar lengket, benar-benar lengket, Pak. Tes, Pak. Tambah dipikir, tambah lengket, Pak. Coba tes berdiri, Pak. Tambah dipikir, tambah lengket, Pak. Oh, masih bisa ini, bagus ini. Ya. Contoh ini Bapak Ibu ya. Contoh, kenapa kok sulit? Ini contoh konkret nih Pak Budi. Karena dia sedang kecap-kecap. Orang sedang makan, itu kan pikirannya masih kemana? Oh enak ya. Jadi masih kemana-mana. Itu belum fokus.
Nah, yang kita cari nanti adalah orang yang fokus. Coba kita dilihat di layar gini. Misalkan ya, kita lihat ini sayang layarnya banyak dimatikan nih. Ini nggak bisa kelihatan ini mana yang. Nah, di sini nanti Bapak Ibu, poin kita adalah mencari siapa sih yang fokus. Itu Pak Budi. Itu Pak, Ibu Rini Punjani itu fokus banget tuh. Ya, saat Bapak Ibu di lapangan nanti ketemu orang yang fokus dengan penjelasan Anda, kemudian dia satu arah dengan kita, ya, pandangan satu arah. Kalau laki jagonya naik turun, itu sebenarnya tanda-tanda apa coba Bapak Ibu? Itu sebenarnya sudah tanda-tanda alfa, fokus satu objek. Itu sudah fokus satu objek. Anda kageti sedikit aja, tidur dia Pak. Karena dia sudah fokus satu objek dengan Anda. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu guru gitu ya, ngomong di depan kelas, kemudian muridnya lihat terus gini, itu kan kelihatan nih dia sedang fokus nih. Saat itu Anda dekati aja, tidur dia Pak. Karena gelombang otaknya sudah alfa. Menggiringnya nanti ke sana Pak Budi. Bisa dipahami ya Pak Budi ya? Oke ya. Dan seseorang Bapak Ibu memiliki fokus yang berbeda-beda. Lah tugas kita sebagai penghipnosis ini memastikan dia fokus benar gitu loh. Itu aja sebenarnya. Makanya Bapak Ibu menghipnotis dengan saat Zoom seperti ini itu sangat gampang, Pak. Kenapa? Karena dia sudah fokus duluan dengan apa? Di layar ini kan fokus dia, Pak. Itu gelombang otaknya sudah alfa. Bisa dipahami Bapak Ibu ya di sini? Baik, Bapak Ibu, untuk materi malam ini kita cukupkan dulu karena Pak, boleh nanya nggak Pak? Oh, boleh, silakan. Boleh. Kalau misalkan nih Buat namanya dulu dengan Ibu siapa nih? Oh ya, Yani Pak. Bu Yani ya, kok enggak muncul orangnya nih? Enggak Pak, jangan. Nggak pakai Oh, jilbab. baik ya. Gimana Bu? Ya, Pak, saya mau nanya, kalau misalkan nih si anak ini ibunya bawa anaknya, dia mau hipnoterapi, mau hipnotisin anaknya ini ya. Pokoknya anaknya ini dalam kondisi nangis, takut, marah, kesel gitu Pak. Nah, biar dia bisa kita hipnotisinnya tuh lebih manjur yang mana gitu loh Pak. Dia dalam keadaan nangis, kesel, marah. Umur berapa dulu? Hah? Umur berapa dulu nih? Umur 13 tahun. Nah, kalau umur 13 tahun masih digendong ibunya? Masih? Oh, bukan. Jadi dalam keadaan nangis yang meluk ibunya, terus kesel, marah, agak ekstrim, agak ngamuk gitu Pak. Ya. Lebih manjur yang mana tuh Pak? Oke, maaf. Bu Yani sudah belajar level lanjutan belum? Sudah. Sudah ya? Nah, kan ada itu Bu, teori menahan dan melepas adalah trans. Sangat kesakitan itu trans. Sangat bahagia itu trans. Indonesia. Sangat-sangat emosi itu trans. Nangis yang sangat itu trans. Nah, pertanyaannya sekarang, kita belajar hipnotis ini untuk apa sih Bapak Ibu? Untuk ngetranskan orang kan, betul? Iya. Ya. Kita belajar hipnotis ini kan untuk ngetranskan orang. Lah ini saat seseorang itu menahan dan melepas, dia sedang trans. Artinya kita tinggal apa? Sugesti. Jadi pada saat dia nangis yang sangat, itu kalau Bu Ibu ada kesempatan sok aja tidur dia Bu. Oh udah Pak, nggak mempan. Ya, berarti soknya kurang. Oh gitu. Terus saya pakai yang merica juga Pak, nggak mempan yang merica di tangan. Ya, apalagi pakai itu, lebih kencang lagi Bu. Berarti sakit.
munculkan rasa sakitnya. Gimana, Bu? Tapi kamu ditepak tangannya langsung. Nah, itu berarti Ibu PD-nya yang kurang kalau kerja posisi seperti itu. Gitu. Nah, dikurangi tertawanya dulu, Bu. Kalau dengan pasien itu wajah seriusnya dimunculkan nih. Iya. Jadi dimunculkan rasa sakitnya itu dia sudah trans. Kok yang nangis, Bu, yang kesurupan aja bangun, Bu, pakai merica itu. Iya. Ya. Jadi Pak, siap, terima kalau kasih. dari penjelasan Bu Yani kurang itu aja, Bu, kurang pede aja kelihatannya, Bu. Kurang tegas ngomongnya, Pak. Nah, itu kan Ibu jawab sendiri itu kurang tegas itu. Ya. Iya, betul. Ya, itu Bu ya. Tegas meyakinkan dia ya, Pak ya. Ya, betul. Karena posisi Ibu kan jadi otoritas saat itu. Iya, betul. Ya. Siap, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Bu Yani. Cukup ya, Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu, di grup itu pernah saya kirim video praktek utuh, ya, urut-urutan. Sudah terima semua kan di grup, Bapak Ibu? Ya, itu tolong Bapak Ibu puter-puter aja. Itu yakin sudah segera bisa. Dan di grup ini Bapak Ibu, saya juga mohon izin, mari kita semangati teman-teman di grup untuk ikut kelas online ini ya, gratis ini, supaya terus bersemangat, Pak. Kadang-kadang kita ini bingung. Ada alumni WA saya, Pak Vivi, Pak, saya alumni di kota ini, Pak. Saya pernah ikut dengan trainer ini, Pak. Saya kok nggak bisa-bisa ya, Pak? Pak, itu pertanyaannya. Saya tanya, sudah praktek, Pak? Belum lah, belum praktek kok ngomong nggak bisa dari mana? Ada lagi tanya, Pak, saya kok nggak bisa-bisa, Pak ya? Sudah praktek, sudah, Pak. Berapa kali? Sekali, Pak, gagal lah. Sekali gagal kok langsung nggak berhenti. Kok langsung berhenti? Sudah, Pak, istri saya, Pak, yang saya jadikan pasien, Pak, tapi nggak bisa-bisa. Nah, di buku itu saya tulis praktek hiburan, saya ulangi ya, praktek hiburan untuk pertama, jangan dengan istri, anak, suami kita. Pertama untuk hiburan loh ya. Kalau untuk terapi nggak apa-apa. Kalau untuk hiburan jangan. Kenapa? Karena mereka suka bercanda, Bapak. Ya contoh kan ini sampai saya tulis di buku itu karena apa? Karena saya ngalami. Pertama kali Bapak Ibu belajar hipnotis ini, wah pulang semangat nih. Istri di rumah saya jadikan pasien nih. Pada saat saya shock tidur ya Pak. Wih pede nih, semakin nyaman, tambah rileks. Wih tambah pede nih Pak. Di tengah-tengah tahu-tahu Pak, wah sejak itu langsung drop saya Pak. Pikiran saya sudah pede, dia tambah nyaman, tahu-tahu tengah-tengah anak kita seperti itu, tahu-tahu malah digodain kita, wah langsung drop. Sejak itu saya nggak berani praktek lagi. Makanya sampai saya tulis jangan dengan orang dekat kita, mending orang luar sekalian atau yang kita punya otoritas. Di sini ada Pak Yadi kalau tidak salah, beliau ini tentara gitu ya. Beliau pasti punya junior, Pak. Ya juniornya dulu dibuat latihan, Pak. Itu paling cepat dan testimoni beliau, paling cepat itu, Pak. Karena otoritasnya ada di sana. Itu Bapak Ibu ya. Untuk praktek awal, saya ulangi, mending langsung dengan orang lain sekalian gitu ya, supaya kita juga nggak guyon-guyon begitu. Kemudian sekali lagi mohon bantuan Bapak Ibu di setiap hari Rabu ini, mari kita meriahkan grup di provinsi masing-masing untuk mengajak teman-teman yang lain untuk terus belajar. Karena kalau nggak belajar ya gimana bisa kan gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita semarakkan grup kita dengan mengajak teman-teman yang malam ini belum bisa hadir mengikuti kelas pengulangan ini. Sekaligus juga biar kita saling tatap muka seperti ini, tahu wajah, dan besok kalau kita ada Zoom lagi, tolong namanya ditulis misalkan Agus garis miring kotanya mana. Siapa tahu teman-teman ada satu kota biar bisa saling kenal dengan teman-teman yang lain. Demikian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih untuk kelas malam ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Penyampaian yang luar biasa sekali pada malam hari ini Pak Bapak.
Syukron, syukron Pak Vivi. Sami-sami Pak. Terima kasih, Grandmaster. Syukron kesiron. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya izin live ya. Ya, mention live. Lek iku kursi ini beri tok, beri dhewe ra kepakan. Malah itu. Lek pinggir ini pirang anu, kan ana tengah iku kan. Iki 36 kursi. Mejane kan kabeh 10 toh. 140 itu. Tiga 6. Sing meja sini coba berarti. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk kelas pada malam hari ini. Apabila ada pertanyaan lain mungkin yang perlu ditanyakan nanti bisa kita sama-sama diskusikan di grup provinsi masing-masing Bapak Ibu semuanya. Mungkin berakhir pula kelas kita pada malam hari ini. Apabila ada hal-hal lain, semoga kita bisa sama-sama diskusikan bersama di dalam grup. Demikian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama live Zoom-nya ya Bapak Ibu semuanya. Saya hitung dari 1 sampai 3. Kita live bareng-bareng. 1, 2, 3. 3. Selamat malam dan selamat beristirahat. Malam.